Oke, kembali lagi bersama saya Lucky di channel Seriously Knowledge. Sekarang kita akan mencoba belajar bagaimana caranya melakukan basic connectivity di Cisco Packet Tracer. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Di sini sudah ada sebuah modul atau sebuah soal-soal untuk menyelesaikan basic connectivity, di mana di sini kita mempunyai poin target, yaitu poin targetnya ada 88. Jadi di setiap kita menyelesaikan satu buah poin soal, kita akan mendapatkan poin. Jadi di sini nampak poin awalnya itu ada 2 ya. Jadi setiap kali kita menyelesaikan setiap soalnya, kita akan mendapatkan poin. Jadi di sini juga sudah ada topologi. Topologinya itu ada 2 buah switch dan 2 buah PC. Untuk itu kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, itu part 1. Step 1-nya itu kita harus mengkonfigurasi hostname dari switch tadi. Kita masuk ke switch terlebih dahulu, klik switch, lalu pilih menu CLI atau command line interface. Lalu di sini kita tekan enter. Inilah tampilan awal dari konsol switch yang pertama. Jadi kita tekan enable terlebih dulu untuk masuk ke privilege mode. Jadi di sini adalah privilege mode. Untuk bisa mengubah hostname dari switch tadi, kita harus masuk ke mode konfigurasinya atau mode configure terminal. Jadi kita ketikkan configure terminal, tekan enter. Lalu untuk mengubah hostname atau nama dari tadi, kita ketikkan hostname spasi nama yang ingin kita ubah. Di sini di panduannya kita harus mengubahnya menjadi S1. Tekan enter. Baiklah, jika berhasil maka switch tadi akan berubah namanya menjadi S1. Lalu masuk ke poin nomor 2, yaitu kita harus memberikan password untuk switch, untuk konsol dan juga privilege mode. Gunanya agar kita aksesnya terbatas hanya untuk kita saja. Jadi tetap di mode terminal ini kita akan memberikan password untuk konsol terlebih dulu. Jadi caranya yaitu dengan mengetikkan line console 0, tekan enter, lalu masukkan passwordnya, ketikkan password, lalu masukkan password yang ingin kita berikan. Di panduannya kita harus masukkan password berupa Cisco, lalu tekan enter, lalu kita harus mengetikkan login agar passwordnya aktif, tekan enter, tekan exit. Selanjutnya kita akan berikan password kepada privilege mode. Sama caranya yaitu ketikkan enable secret, lalu ketikkan password yang ingin kita masukkan. Di panduannya kita harus masukkan password berupa class, tekan enter. Selanjutnya kita akan mencoba mengenkripsikan kedua password tersebut, yaitu dengan cara ketikkan service password encryption. Jadi password tadi akan terenkripsi di data switch. Enter. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat. Kita akan mencoba memberikan banner. Itu banner itu berupa sebuah kata-kata di tampilan awal konsol. Jadi caranya kita ketikkan banner, lalu motd, terus tekan simbol dolar 2 kali. Untuk lebih cepatnya kita kopikan saja kata-kata di sini, lalu paste, tekan enter. Baiklah, untuk melihat hasilnya kita exit
terlebih dahulu. Oke, tekan enter. Lalu kalau berhasil berarti di saat kita ingin masuk ke tampilan awal, kita akan dimintai password, itu password konsolnya tadi, dan juga yang banner kita buat tadi muncul di tampilan awal, itu authorized access only seterusnya. Passwordnya tadi ada Cisco, dan jika passwordnya salah kita akan dimintai password terus sampai betul. Oke, nah selanjutnya untuk enable di privilege mode passwordnya. Nah, jika berhasil akan tampil mode permintaan password di saat kita ingin masuk ke mode privilege. Masukkan tadi passwordnya kelas. Oke, berarti berhasil. Dan untuk poin selanjutnya, kita harus men-save konfigurasinya. Untuk men-save konfigurasi tadi, kita bisa mengetikkan copy. Untuk men-save-nya kita lakukan di privilege mode. Running config dan start config. Oke, ini digunakan agar semua konfigurasi yang telah kita lakukan di switch itu tersimpan. Baik, kita masuk ke poin yang keenam, yaitu lakukan semua langkah-langkahnya di switch yang kedua. Oke, kita ambil switch yang kedua. Maaf, bukan config. Ambil CLI, tekan enter. Kita ulangi semua langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi. Yang pertama itu kita ke enable, lalu configuration terminal. Untuk tips agar cepat mengetikkan perintah-perintahnya, kita cukup mengetikkan awal kata-katanya saja, lalu tekan tab saja. Lalu konfigurasi nama, tab, namanya S2, memberikan password untuk konsol itu dengan cara line konsol, lalu masukkan passwordnya Cisco login, exit, lalu password untuk privilege mode itu enable script, masukkan passwordnya berupa kelas. Selanjutnya enkripsi untuk passwordnya, enter. Lalu banner motd, pasti saja, enter. Masuk ke tahap pengujian, exit. Oke, berhasil. Dan passwordnya itu Cisco enable kelas. Lalu kita save konfigurasinya. Run stop. Oke. Selanjutnya kita masuk ke poin modulnya, yaitu kita harus mengkonfigurasi PC. Jadi kita akan mengkonfigurasi PC 1 dan 2. Yaitu masuk ke step yang pertama, yaitu kita konfigurasi PC yang pertama, yaitu klik desktop tab, lalu pilih IP configuration. Oke. Desktop, lalu pilih IP configuration. Kita melakukannya sesuai modul, jadi kita masukkan IP sesuai IP yang telah tertera, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0.
1.1 dan tab lalu silang masuk ke PC yang kedua. PC 2 itu bedanya di IP-nya 1.2. Oke, balik ke modulnya. Setelah konfigurasi, selanjutnya kita lanjut dengan tes connectivity dari PC tadi ke switch. Itu dengan ping IP 1.253 di PC 1. Masuk ke command prompt, tekan ping, tekan enter. Baiklah, hasilnya request yang 4 berarti belum terconnect. Jadi itu dikarenakan kita belum melakukan konfigurasi di switch. Tekan saja hilang. Kita masuk ke mode lagi. Kita masuk ke konfigurasi switch, di mana di sini kita cukup mengikuti step yang pertama dengan mengetikkan perintah yang ada di step yang pertama. Masuk ke switch itu CLI-nya. Oke, kan perintah yang ada. Masuk terlebih dulu ke konfigurasi terminal. Ketikkan interface VLAN 1. Tekan enter, masukkan di address 192.1.253 itu IP untuk switch yang pertama. Lalu spasi 255.255.5.0 untuk subnet hostnya. Enter, lalu tekan no shutdown. Ketikkan no shutdown. Oke, tekan enter lalu exit. Lalu untuk step yang kedua kita use the information disable to configure S2. Berarti kita ulang untuk konfigurasi di switch yang kedua. Ambil switch yang kedua, bukan PC. Kita masuk ke konfigurasi terminal ini dulu, kan interface VLAN itu, kan IP address-nya. IP address yang switch yang kedua itu 1.254, ada tertera di atas di awal tadi. Lalu untuk subnet masknya sama. Oke, tekan enter, no shutdown, enter, dan exit. Selanjutnya kita akan melihat apakah IP kita sudah aktif, IP switch kita sudah aktif. Untuk yang switch yang kedua kita coba ketikkan show. Bentar. Kita coba ketikkan di privilege mode, jadi kita exit terlebih dulu. Show di enter space brief. Tekan enter sampai bertemu IP dari switch kita. Nah, di sini sudah ada VLAN 1, statusnya up, itu berarti aktif.
Oke, tekan enter lagi. Selanjutnya untuk di switch yang satu, bila masuk ke privilege mode dan ketikkan show IP interface brief, cek enter sampai bertemu VLAN 1. Oke, selanjutnya kita lihat ke panduan. Di sini sudah itu ya, skor kita sudah 88/88, jadi sudah berhasil. Tadi untuk mencoba mentes terakhir untuk keberhasilannya, kita coba ping masing-masing IP dari perangkat tadi dari PC 1. Oke, untuk mempingnya kita masuk ke PC 1, kita pilih command prompt, lalu ping yang pertama, ping IP PC 2. Oke, berhasil. Ini kita ping IP switch yang satu. Timeout, nah lalu berhasil. Selanjutnya kita ping yang switch 2. Oke, berhasil. Jadi dengan itu kita sudah menyelesaikan proses basic connectivity di Cisco Packet Tracer. Baiklah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.